Satu unit rumah di Nias Utara terbakar, seorang bocah tewas. Terdakwa pencabulan di Serdang Bedagai terhadap anak kandung tidak hadir dalam sidang. Pembinaan kemandirian warga binaan Lapas Pematang Siantar. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu unit rumah di Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara hangus terbakar. Seorang bocah umur 7 tahun ikut terbakar. Rumah milik Amaina Syukur Zega warga Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara hangus terbakar pada Senin pagi, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran rumah ini pun menewaskan seorang bocah berumur 7 tahun. Api menghanguskan rumah dan seluruh harta benda di dalamnya, termasuk satu unit sepeda motor. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena saat kebakaran terjadi pemilik rumah sedang berada di kebun. Lokasi rumah Amaina Syukur ini juga sangat berjauhan dari pemukiman warga lainnya, sehingga warga kesulitan mendapatkan informasi pada saat kebakaran. Atas peristiwa kebakaran ini, seorang bocah tewas mengenaskan dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini keluarga korban kebakaran telah dievakuasi sementara di rumah warga terdekat. Hogo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, tidak diberi uang, sekelompok preman mengamuk dengan menyerang warung ayam penyet di Jalan Setiabudi Medan dengan menggunakan petasan. Pemilik warung dan pengunjung panik dan berhamburan keluar. Aksi brutal sekelompok preman ini terjadi di warung Master Ayam Penyet milik Safety Ibon di Jalan Setiabudi Medan Minggu malam. Aksi para pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor matic ini sempat viral dan menjadi perbincangan warganet. Menurut pemilik warung, aksi tersebut terjadi saat para pelaku yang diduga preman mendatangi tempat usahanya dan meminta sejumlah uang keamanan, namun tidak diberikan oleh korban. Sempat terjadi keributan antara korban dan pelaku. Sebelum akhirnya kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya pergi meninggalkan warung miliknya. Beberapa menit kemudian, kedua pelaku kembali mendatangi warung milik korban sambil menembakkan petasan ke arah warung. Sejumlah pengunjung yang sedang makan di warung tersebut pun panik dan berhamburan. Akibat kejadian tersebut, pemilik warung mengalami luka saat melindungi anaknya. Dia pungli, nggak dikasih, dia nggak terima. Dia nggak terima, ya nggak senang lah, dia merasa hebat mungkin ya kan. Itu udah sering nggak bang melakukan pungli di sini bang? Iya sering, dia meresahkan warga sini memang. Memang udah capek kali lah itu. Kalau nggak percaya tanya sama warga sekitar. Itu kok misalnya nggak dikasih memang diancam sama dia bang? Iya, biasanya dia kayak gitu. Kemarin dia ada 2 kali lah. Kemarin pernah ngambil hasil, nggak sampai ini ya, sampai ribut gini. Pihak kepolisian sektor Medan Sunggal melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi termasuk korban. Korban diminta untuk membuat pengaduan ke Polsek Medan Sunggal untuk ditindaklanjuti. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, pemerintah telah memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia berumur 60 tahun ke atas pada 17 Februari 2021. Salah satu target vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini ialah para guru. Untuk itu, para guru diminta untuk memperhatikan kelengkapan data agar bisa masuk dalam daftar penerima vaksin. Secara resmi, vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk petugas layanan publik sudah dimulai pada Rabu pekan lalu. Namun dalam praktiknya, sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih fokus menyelesaikan vaksinasi tahap pertama, yakni untuk tenaga kesehatan. Pihak Kementerian Kesehatan sendiri telah mengkonfirmasi implementasi vaksinasi untuk pelayanan publik, termasuk guru dan tenaga pendidikan dilaksanakan pada pekan ini. Untuk tahap awal, prioritas akan ditujukan untuk ibu kota provinsi,
Segera setelah stok vaksin mencukupi, akan dilanjutkan ke wilayah lain yang belum mendapat giliran. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan dalam lawatannya ke Medan, Sumatera Utara menghimbau agar seluruh guru di Sumatera Utara untuk memperhatikan data pokok pendidik agar bisa terdaftar sebagai penerima vaksin. Ia berharap proses vaksinasi terhadap guru-guru bisa membantu menekan penyebaran COVID-19 dan yang paling utama adalah proses belajar mengajar bisa berjalan lancar. Dirinya juga mengapresiasi upaya pemerintah yang memasukkan guru dalam daftar prioritas penerima vaksin. Hal tersebut diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini terhambat. Begitupun Sofyan Tan tidak bisa memastikan setelah vaksinasi terhadap para guru, sekolah tatap muka bisa dilaksanakan. Untuk saat ini, instruksi dari pemerintah yang paling diutamakan. Ya, tetap jaga dalam protokol kesehatan. Ya, kita berharap bahwa mulai tanggal 17 mulai diprioritaskan vaksin kepada guru-guru, ya, TNI dan Polri, pelayan publik. Jadi kita ini semua sudah, semalam saya sudah vaksin, ya, anggota DPR semuanya itu harus. Jadi himbauan saya, data dapodiknya itu harus jelas supaya nanti semua gurunya itu dapat divaksin. Selain guru, penerima vaksin tahap 2 ini terdiri dari pelayanan publik seperti polisi, TNI, anggota dewan, petugas pemerintah, dan orang-orang yang bekerja pada unit pelayanan publik lainnya. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar upaya penanganan COVID-19 bisa lebih lancar. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Terdakwa kasus cabul berinisial JW tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan. Keluarga korban dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Seirampah kecewa atas ketidakhadiran terdakwa sehingga terpaksa menunda sidang. Sidang pembacaan putusan Majelis Hakim pada Senin 22 Februari ini dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun terjadi keterlambatan dan baru dibuka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena terdakwa tidak kunjung hadir, sidang tersebut terpaksa diskor dan dilanjutkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Keributan di depan ruang sidang sempat terjadi saat sidang sedang diskor, di mana keluarga korban sempat memarahi salah seorang wartawan yang sedang meliput, karena menduga merupakan kerabat dari terdakwa. Namun keributan tersebut dapat dilerai oleh pihak kepolisian yang berjaga di pengadilan tersebut. Menurut keterangan kuasa hukum terdakwa, Rismando Siregar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saat dihubungi, terdakwa mengaku sudah dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Seirampah. Namun hingga sidang diskor dan dilanjutkan kembali, terdakwa tidak juga hadir di dalam persidangan. Walau kecewa terhadap terdakwa yang tidak hadir, akhirnya Majelis Hakim terpaksa menunda sidang dengan memberi satu kesempatan lagi untuk menghadirkan terdakwa pada sidang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari mendatang. Rasanya gimana? Terdakwa aja harus hadir. Rasa Ibu hari ini gimana? Hari ini kita kecewa banget lah. Pengadilan Tetap diputus gimana? iya, kita akan berusaha yang sekuat-kuatnya untuk keadilan. Merujuk kepada ketentuan pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama agar dihadiri oleh terdakwa, begitu ya. Akan tetapi mengingat sudah sempitnya masa penahanan ini, kami juga sudah bermusyawarah. Maka setelah tadi mendengar keterangan dari penuntut umum, hasil musyawarahnya adalah kami berikan kesempatan kepada penuntut umum satu kali lagi menghadirkan terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Jika nanti tidak hadir si terdakwa pada hari itu gimana? Apa yang akan dilakukan manusia? Tadi sebagaimana juga sudah secara tegas disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan, sikap majelis dalam hal
pada hari yang telah ditentukan terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan. Dalam hal ini penuntut umum menyatakan ketidaksanggupan menghadirkan terdakwa di persidangan, maka sebagaimana ketentuan pasal 12 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal pemeriksaan sudah selesai dan terdakwa tidak hadir di persidangan, artinya tinggal putusan, maka majelis hakim dapat membacakan putusan tanpa hadirnya terdakwa. Tidak hadir, saya pun karena saya kontak, oleh saya memang HP-nya tidak dalam keadaan aktif. Tapi begitu pun bukan jaksa saja yang mau menghadirkan, saya pun berupaya nanti mengontak keluarganya untuk menghadirkan klien saya pada tanggal 25 Februari 2021. Ada kemungkinan melarikan diri nggak, Pak? Nah, itu nggak bisa saya menduga-duga. Untuk sidang berikutnya optimis nggak ini bisa dihadirkan? Ya, saya berusaha untuk juga menghadirkannya. Ya, itu nanti kita lihatlah nanti pada tanggal 25 ini. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, sesosok mayat berjenis kelamin wanita ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, tepatnya di lingkungan Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga korban meninggal akibat dibunuh. Jasad korban kali pertama ditemukan oleh seorang sopir truk. Warga lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin wanita tergeletak di semak-semak pinggir jalan lintas Sumatera Utara Medan Tebing Tinggi dalam posisi telungkup. Warga pun melaporkan penemuan sesosok mayat tersebut ke pihak kepolisian. Saat melakukan identifikasi, petugas tidak menemukan identitas korban. Kemudian jasad korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Serdang Bedagai guna keperluan visum. Setelah mendapatkan informasi identitasnya, korban bernama Rizka Fitria berusia 21 tahun warga desa Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Korban diduga salah satu di antara dua korban pembunuhan bersamaan dengan seorang teman wanitanya yang ditemukan di lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Menurut kerabat korban Heri, sebelum diketahui meninggal dunia, pada Sabtu sore kemarin korban pamit meninggalkan rumah dengan meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi menemui temannya. Sore, lebih kurang jam 3, setengah 4 sore. Setengah 4. Iya, sore hari Sabtu. Kemana katanya? Ya itulah yang kita nggak tahu kemana arahnya Pak, cuma lagi pamitnya sama orang tuanya yang perempuan. Orang kan posisi di rumah orang ini kan lagi ada pesta. Jadi dia pamit ke rumah teman, mau pergi bentar gitulah bahasanya. Sementara menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, jasad korban ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi. Diduga merupakan korban pembunuhan karena teman korban yang juga ditemukan meninggal di lokasi berbeda di Kota Medan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Tadi sekitar pukul 01.30 dini hari pagi ya. Polsek Perbaungan menerima informasi atau laporan dari petugas jaga parkir atau tempat peristirahatan sopir truk ya, tepatnya di Perbaungan, jalan lintas Medan Tebing Tinggi ya. Ada sesosok korban atau mayat berjenis kelamin perempuan. Indikasinya dibunuh. Ya, kita tadi sudah komunikasi dengan keluarga. Memang korban ini tadinya keluar bersama teman perempuan juga ya, sama-sama perempuan, kebetulan temannya juga meninggal ya. Usai dilakukan visum, jenazah korban kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga ke rumah duka. Saat ini kasus penemuan mayat ini masih dalam penyelidikan pihak Satreskrim Polres Serdang Bedagai dan berkoordinasi dengan Polres Belawan dan Polda Sumatera Utara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas oleh warga di dalam parit perkebunan tebu di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Diduga pasangan suami istri tewas akibat dibegal karena harta benda milik mereka tidak ada di lokasi kejadian.
Pasangan suami istri Sugianto 55 tahun dan Astuti 57 tahun warga Dusun 7, Pondok Kampung Banten, Desa Mencirim, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tewas mengenaskan di dalam parit perkebunan tebu yang berada di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Diduga pasangan suami istri yang kesehariannya berdagang sayuran di depan rumahnya menjadi korban begal sehabis pulang berbelanja sayuran di pasar tradisional Tapip di Kota Binjai. Dugaan diperkuat dengan hilangnya barang-barang milik korban seperti sepeda motor Honda Vario, dompet, dan uang milik korban. Korban sendiri memang setiap harinya berbelanja ke pasar membeli sayuran untuk dijual kembali di rumahnya. Biasanya korban berangkat sekitar 4:30 dini hari dan pukul 6 dini hari sudah pulang ke rumah dengan melewati jalan perkebunan. Korban sendiri mengalami luka di bagian kepala dan wajah karena terkena sabatan benda tajam. Mendapat informasi dari warga, pihak kepolisian dari Polres Binjai langsung turun ke lokasi dan mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi karena banyaknya warga yang datang ke lokasi untuk melihat kejadian secara langsung. Petugas juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menerjunkan unit reskrim Polres Binjai, dibantu tim forensik serta tim Inavis dari Polda Sumatera Utara. Manusia keponakan korban mengatakan mendapat informasi korban meninggal sekitar pukul 10:30 siang. Sebelumnya ia sudah melakukan pencarian ke pasar tradisional karena dari informasi anaknya korban hingga pukul 9 pagi belum pulang ke rumah. Jam berapa tadi jam? Jam 10 nih. Jam 10 nih berapa? Setengah 11 lah. Abang memang mencari, khusus mencari. Kenapa dicari, Bang? Karena nggak pulang-pulang ini. Nggak pulang. Siang dia, biasa jam 6 udah di rumah. Jadi Bang yang menemu ini, yang lihat Bapak saya. Bapak. Biasanya jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah ya. Biasa jam 6 udah pulang. Sampai. Abang ikut mencari juga, Bang? Ikut, cuman nggak di sini tadi nyarinya ke pajak sana. Sampai ke pajak, yang menemukan sini Bapak. Jadi yang hilang apa aja tadi? Kereta sama uang lah. Barang-barangnya Sementara itu, keluarga korban Ade Ila Wandayani mengatakan, di mata keluarga dan warga, korban merupakan orang yang sangat baik. Ia mendapat kabar korban meninggal sekitar pukul 10 pagi dari anak korban, dan korban sendiri memiliki 8 orang anak. Hidup gimana nih? baik, bagus. Sama warga pun bagus, sama keluarga pun bagus. Ini dia jualan atau gimana? Jualan kedai sampah. Kedai sampah. Jadi memang tiap hari dia apa? Lewat sini. Belanja. Iya. Belanja ke Binjai. Pajak. Pajak Binjai. Jadi ini berapa anaknya? 8. 8 anaknya. Jadi tadi kakak pertama kali dapat info jam berapa? Saya jam-jam 10 gitu. Jam 10 ya. Jadi kok nggak balik-balik gitu ya? Iya. Dari anaknya juga kabarnya. Jam 9 tadi dari Mang Yamin. Oh, Mang Yamin yang jumpa di sini. enggak lah kalau Jadi tadi infonya itu ini memang ada dendam atau nggak apa? ada atau sih. ini Nggak dibegal ada. gitu? Di apa nih? Dibegal gitu. Iya dipegang. Apa? Jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan menggunakan ambulans guna dilakukan otopsi. Hingga kini pihak kepolisian dari Polres Binjai belum mau memberikan keterangan karena masih melakukan olah TKP dan mendalami kasus ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa saat menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Para warga binaan melakukan kegiatan positif menerapkan keahlian masing-masing melalui program pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan dapat berguna di tengah masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Beginilah suasana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara. Di tempat inilah puluhan warga binaan menghabiskan waktu mereka dengan berbagai macam kegiatan seperti berkebun, membeler, menjahit, hingga barbershop.
Berbagai bakat dan keterampilan yang mereka miliki dikembangkan melalui program pelatihan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Mereka dapat membuat berbagai kerajinan seperti membuat kursi dan meja, pot bunga, dan batako atau paving block. Selain itu masih ada juga pelatihan lainnya seperti menjahit dan memangkas rambut. Kegiatan tersebut dilakukan agar warga binaan tidak merasa bosan saat menjalani masa tahanan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar, Eprayer Manik mengatakan, tugas dan fungsi lapas melaksanakan pembinaan kemandirian bertujuan agar warga binaan dapat memiliki keterampilan sebagai modal penghasilan setelah menjalani masa tahanan. Berbagai kerajinan yang dilakukan warga binaan saat ini sudah diproduksi. Ia berharap ada pihak ketiga dalam mendukung bidang pemasaran produk hasil karya warga binaan. Namun untuk saat ini, produksi kerajinan dari para warga binaan belum dalam skala besar dan hanya diproduksi ketika ada pesanan namun tetap dalam skala kecil. Pada tahun 2020 lalu, pihak lapas juga mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Utara. Adapun item pelatihan yang diselenggarakan seperti pelatihan barbershop. Salah satu tugas pokok dan fungsi Lapas Narkotika Siantar adalah melaksanakan pembinaan kemandirian. Dan saat ini kita memiliki berbagai kegiatan seperti pertanian ada, terus mebeler, pembuatan pot bunga, paving block, dan menjahit. Ini semuanya sebenarnya sudah kita mulai produksi. Dan dalam hal ini juga saya sampaikan melalui Evarin TV ini, mudah-mudahan ada pihak ketiga yang mau mensupport untuk pendistribusian hasil karya warga binaan ini. Tapi untuk saat ini tetap kita laksanakan, mungkin skalanya belum besar, hanya mungkin pesanan dari luar, hanya mungkin untuk rumah depan untuk paving block, mungkin terasnya hanya seperti itu dulu, dan mungkin pas bunga juga hanya kalangan skala kecil masih. Tahun 2020 kita adakan pelatihan dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Utara yang berada di Simalungun. Dosi Simermata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 4 komplotan bandit pencurian di kota Tanjung Balai berhasil dibekuk tim anti bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai. Saat beraksi, pelaku menutup wajahnya menggunakan payung dan merusak CCTV di toko yang mereka curi. Dengan menggunakan payung, 1 dari 4 pelaku pencurian mencoba merusak dan mengambil CCTV yang terpasang agar tak dikenali. Namun karena banyaknya CCTV di dalam toko membuat pelaku tak menyadari aksi dan wajahnya terekam jelas kamera pengawas. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa menguras barang di dalam toko karena tidak ada penghuninya. Tidak hanya merusak, pelaku bahkan menutup kamera pengawas dengan plastik. Namun berkat rekaman CCTV, sebanyak 4 bandit pencurian berinisial DH, AA, SF, serta EA berhasil dibekuk tim anti bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai. 1 tersangka residivis terpaksa ditindak tegas kaki kanannya karena melawan polisi saat ditangkap. Dari tersangka, 2 unit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan tim anti bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Salah satu dari 4 orang tersangka yang kami amankan merupakan seorang residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara sebanyak 4 kali. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur. Di mana dari tersangka tersebut kami amankan 2 unit kendaraan bermotor roda 2 beserta 1 unit handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.